Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq dengan NIM 202111140. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis kelas 1I. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai konsep riba dan kenapa riba itu haram. Mengenai konsep tersebut, saya mempunyai sedikit cerita. Waktu saya pulang dari pondok pesantren dan bertemu dengan teman-teman saya, ada salah satu teman saya yang bertanya begini, bagaimana logika berdasarkan fakta kalau riba itu haram? Dia bertanya demikian karena dia ingin berdagang, tapi dia masih bingung dengan sistem dagang yang benar itu bagaimana. Karena sistem berdagang di daerah saya, kalau di logika masih agak ngawur. Agak ngawurnya bagaimana? Misalkan begini, saya konveksi gamis pakaian wanita. Saya setor ke salah satu pasar, misalnya pasar Kliwon. Saya mendapatkan istilahnya bakul. Dia meminta gamis saya sebanyak 500 pieces dan saya ingin mendapatkan laba dari gamis tersebut per piecesnya 5.000. 5.000 itu per pieces sudah termasuk laba yang lumayan. Kalau saya kira itu lumayan kalau per pieces 5.000. Dan waktu saya sampai di pasar dan setor ke bakul tadi, kemungkinan besar barang saya 500 pieces tadi cuma dibayar 50%. Hal seperti itulah yang kadang membuat kita ceroboh. Cerobohnya kita menganggap alah dah maklum, ya nggak apa-apa, yang penting saya per pieces sudah mendapat untung 5.000. Tapi barang tadi separuhnya masih dihutang dan kita belum tahu tempo pelunasannya kapan. Malah besok si bakul tadi meminta kiriman barang lagi. Walaupun terkadang konsumen itu kasih atau bakul itu mengasih tempo pelunasan sebelum lebaran, penutupan nota sebelum lebaran. Dan sering terjadi di mana konsumen atau bakul yang sering mengambil barang kita, dia itu meminta THR. Padahal barang tadi dia itu hutang kepada kita. Hal itulah yang membuat kita bingung. Bukannya kita mendapatkan bunga dari pinjaman tadi, malah kita yang dibodohi. Mengenai konsep tersebut, jika kita masukkan di konsep baik secara cash atau kontan, mana barang, mana duit. Contohnya begini, saya menjual pakaian gamis dan per gamis saya mengambil laba sebesar 2.000, bukan 5.000. Karena saya menekankan secara kontan atau cash barang saya, gamis saya untuk dibayar. Saya tekankan lagi, di sini saya membahas mengenai konsep riba dan kenapa riba itu haram. Baik secara cash atau kontan, di mana barang, di mana duit. Dan saya mengambil laba sebesar 2.000 dari penjualan gamis per pieces saya, bukan 5.000, dengan penekanan, dengan syarat pengambilan harus banyak dan cash. Karena yang namanya bakul, kadang kalau dikasih harga yang agak meripit itu dia tertarik.
yang namanya konsumen. Saya mengambil keuntungan 2.000 bukan 5.000. Walaupun begini, berdasarkan riset saya dan saya bertanya baik di lingkungan saya sebagai konveksi atau konveksi gamis yang di daerah Kudus sendiri, kebanyakan mengambil laba dari gamis per picisnya itu 10 sampai 25.000. Kenapa saya mengambil laba cuma 2.000 dan itu pun masih kotor? Saya balikkan karena saya menggunakan konsep baik secara cash dan kontan. Hitung-hitungannya begini. Karena tadi kan syarat saya mengambil banyak, ada minimal pengambilan. Hitung-hitungannya begini. Saya mengambil laba dari per pieces gamis tadi sebesar 2.000 dan itu pun masih kotor karena saya menekankan syarat pembayaran secara cash atau kontan dan ada minimal pengambilan. Barang saya diambil misalnya minimal 500 pieces. Laba saya 2.000 itu masih kotor. Dan biasanya pengrajin seperti saya setor barang ke pasar dan diterima oleh seseorang yang istilahnya bakul. Di pasar itu biasanya saya setor seminggu 2 kali. Dihitung lagi 2.000 dikali 500 itu 1 juta dan saya setor seminggu itu 2 kali, berarti 500 dikali 2 berarti 1 juta dikali 2 berarti 2 juta. 2 juta dikali 4 minggu, karena seminggu ada karena sebulan ada 4 minggu, 2 juta dikali 4 minggu itu 8 juta dan 8 juta itu dikali 12 bulan, karena setahun ada 12 bulan, berarti totalnya 96 juta. 96 juta itu masih kotor. Kenapa masih kotor? Karena yang namanya orang, kita kadang luput dari hal-hal yang bodoh. Kita kurangi 20% dari 96 juta tadi, karena yang namanya dagang itu ada ceroboh dan menimbulkan rugi atau bagaimana, berarti dikurangi 20% menjadi 76.800.000 rupiah. Dan itu kalau konsumen atau istilahnya bakul saya tadi cuma 1. Kalau saya setor di pasar Kliwon dan pasar lain, bukan Kliwon saja, kalau maksudnya, dan bakul saya kalau 1, kalau banyak bagaimana? 76 juta dikali 3, karena saya mempunyai istilahnya bakul 3, itu bagaimana? Dalam waktu setahun itu berarti saya bisa pergi haji plus bolak-balik itu. Lah, konsep itulah barokahe Allah bersabda dan menurunkan ayat wa ahalallahul bai'a wa harrama riba, dan ayat tersebut mematahkan konsep orang kafir yang berpendapat demikian, innamal bai'u mislur riba. Riba tujuannya mencari selisih laba, dan produksi sendiri per pici 10.000 saya jual menjadi 12.000, sama-sama mencari selisih. Kadang ada orang yang masih membantah begini, orang dagang aja kadang kemungkinan masih bisa dibodohi atau ditipu kok. Saya jawab begini, lah kemungkinan dibodohi riba juga sama bisa dibodohi kok. Sudah ngasih hutang ke orang terus kabur lagi, gimana coba? Soal potensi ditipu antara
Bek sama riba juga memiliki potensi resiko yang sama. Mangkane ngendikane sahabate Kanjeng Nabi Abdurrahman bin Auf, beliau adalah pedagang tersukses terkaya di Makkah waktu kala itu. Dia ngendikan begini di salah satu kitab yang pernah saya baca, yaitu kitab Hilyatul Auliya. Pokoknya dagang yang paling barokah itu ya dagang secara cash atau kontan. Beliau menganut dagang. Dia menganut konsep sistem dagang secara cash atau kontan. Kalau dihitung seperti saya tadi di atas, beliau berjualan maklar istilahnya. Maklar onta itu untuk mengambil laba yang sedikit, yang penting berkelipat, ada minimal pembeliannya. Itulah ngendikane sahabate Kanjeng Nabi di salah satu kitab yang saya temui dan saya belajar, yaitu di kitab Hilyatul Auliya. Begitulah konsep di mana antara riba dan ba itu lebih prospek riba. Dan kenapa riba itu haram. Demikian video dari saya. Bila ada kekurangan, ucapan yang salah dan tidak berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.